Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman, NIM 17102078, Program Studi Ilmu Pemerintahan Sisipo Raja Haji Tanjung Pinang, mata kuliah Keuangan Negara. Hari ini saya akan berbicara tentang kebijakan fiskal. Seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan fiskal di Indonesia merujuk pada kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengarahkan ekonomi sebuah negara lewat pengeluaran serta pendapatan pemerintah. Berbicara tentang kebijakan fiskal bidang pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah menerbitkan edaran kebijakan masa COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran yang ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2020 itu, Nadiem Makarim menegaskan tidak ada ujian nasional tahun 2020 sebagai syarat kelulusan dan masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, ia juga membuat beberapa aturan terkait pelaksanaan ujian di sekolah. Kelulusan sekolah menengah kejuruan atau sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapot praktik kerja lapangan, portofolio, dan nilai praktik selama 5 semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Edaran itu juga menjelaskan tentang mekanisme penerimaan peserta didik baru PPDB yang diatur sebagai berikut. Dinas Pendidikan dan pihak sekolah menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua siswa secara fisik di sekolah. PPDB pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapot ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir dan atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapot sekolah. Terkait dengan kebijakan fiskal bidang pendidikan, negara melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan himbauan untuk belajar di rumah. Namun dari segi ekonomi tentu orang tua siswa akan mengeluarkan biaya-biaya tidak terduga seperti pengeluaran pembelian pulsa data dan sebagainya. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelia Putri. Di sini saya akan menjelaskan desentralisasi fiskal dan juga anggaran berbasis Genjer. Yaitu desentralisasi fiskal di era reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan mampu mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik di daerah serta memberi peluang yang lebar untuk membuka dimensi Genjer dalam proses pembangunan. Namun, realitas keterwakilan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, terutama perempuan dan kaum miskin, masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Sebagai bentuk yang menunjukkan keberpihakan, maka mengeluarkan Impres nomor 9 tahun 2000 mengenai pengaruh utama Genjer dalam membangun nasional. Kebijakan ini ditunjuk untuk semua program kerja untuk mencapai keadilan dan kesetaraan Genjer dalam proses kebutuhan masyarakat. Mengarus utamakan Genjer merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan program, proyek, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Anggaran representatif Genjer. Secara umum, konsep anggaran representatif Genjer merupakan anggaran yang representatif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan dan memberikan dampak yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Dalam konsep anggaran representatif gender, yaitu lebih diutamakan adalah keadilan
Dalam alokasi anggaran reproduktif Genjer adalah belanja pemerintah yang merespon kebutuhan Genjer hingga memiliki dampak bagi kesetaraan dan keadilan Genjer. Nah, ada 3 kategori untuk menilai belanja pemerintah sebagai berikut, yaitu menurut Banterlander. 1. Anggaran untuk kebutuhan spesifik Genjer. Alokasi anggaran untuk kesetaraan kesempatan kerja. Yang ketiga, alokasi untuk yang dianalisis dampaknya berdasarkan perspektif Genjer. Yaitu ada juga yang merespon kebutuhan Genjer hingga memiliki dampak bagi kesetaraan dan keadilan Genjer. Nah, ada 3 kategori untuk menilai belanja pemerintah sebagai berikut, yaitu menurut Banterlander. 1. Anggaran untuk kebutuhan spesifik Genjer. Alokasi anggaran untuk kesetaraan kesempatan kerja. Yang ketiga, alokasi untuk yang dianalisis dampaknya berdasarkan perspektif Genjer. Yaitu ada juga kendala-kendala anggaran reproduktif Genjer, yaitu merupakan suatu bentuk advokasi untuk merubah dan memperbaiki sebuah kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan masyarakat pada umumnya dan kelompok Genjer pada khususnya. Maka menjadi penting untuk memahami apa sesungguhnya kebijakan publik tersebut. Salah satu kerangka analisis yang berguna untuk memahami suatu kebijakan publik adalah dengan memilih kebijakan tersebut sebagai suatu sistem hukum. Nah, anggaran ini ada 4, yaitu ekonomi, effectiveness, dan equity. Ekonomis itu menjelaskan sufficient apakah kita menggunakan uang. Efficient artinya bagaimana input menjadi output semaksimal mungkin. Effectiveness membicarakan tentang kualitas dari apa yang telah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Equity yaitu keadilan bagi setiap segmen masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, lintas kelas, etnis, dan agama. Prinsip keadilan sosial yaitu mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil sehingga dapat dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa ada diskriminasi. Sedangkan prinsip efisiensi dan efektivitas yaitu anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Karena untuk mengendalikan tingkat efektivitas anggaran dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas. Tujuan, sasaran, hasil dan manfaatnya harus jelas agar tidak ada yang dirugikan. Nah, cukup yang saya jelaskan. Jika ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Iko Haryono, ilmu pemerintahan kelas karyawan. Baik, pada pertemuan kali ini saya coba untuk membahas masalah kebijakan fiskal. Ya, seperti mana yang kita ketahui, kebijakan fiskal itu ialah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang kita inginkan. Mungkin dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Ya, salah satunya yang bisa ditunjukkan dari kebijakan fiskal ini seperti pengendalian atau pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara. Merujuk ke arah risiko fiskal, ini adalah kemungkinan yang akan terjadi seperti penyimpangan dalam variabel-variabel fiskal dari apa yang diharapkan pada saat penyusutan anggaran maupun perkiraan lainnya. Jadi sumber risiko terutama ini berasal dari guncangan yang namanya ekonomi makro.
Terus tujuan utama kebijakan fiskal ini ya ialah pemerintah ini ya harus bertanggung jawab untuk membuat undang-undang atau program agar menjaga setiap warganya tetap dalam keadaan ekonomi yang baik. Kebijakan fiskal ini sendiri ya menggambarkan tindakan yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi melalui perubahan dalam pengeluaran dan perpajakan. Jadi kebijakan yang dibuat biasanya bertujuan untuk mencapai sasaran ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang baik, terus lapangan pekerjaan yang tinggi, dan terus menstabilkan harga. Saya rasa pembahasan kita untuk kali ini tentang kebijakan fiskal itu saja. Mungkin season lain kita akan membahas yang lebih dalam. Saya itu saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Kevrin Opiani, NIM 16102024. Di sini saya ingin menyampaikan tentang beberapa teori keuangan negara dalam ketahanan fiskal yang berkelanjutan. Dimaknai sebagai ketahanan fiskal yang berkelanjutan ini dimaknai sebagai suatu kondisi di mana pemerintah mampu membuat kebijakan fiskal yang dapat menstabilkan kondisi perekonomian keuangan negara dalam jangka panjang melalui solidaritas. Kebijakan fiskal yang berkelanjutan agar memiliki solidaritas jangka panjang yang ditopang oleh 3 pilar utama. Yang pertama, penerimaan negara yang optimal. Untuk mewujudkan pemerintah melaksanakan beberapa langkah strategis lainnya adalah penguatan penerimaan sektor pajak. Contohnya dengan cara memperluas basis pajak. Yang kedua adalah belanja pemerintah yang berkualitas. Maka pengeluaran pemerintah dalam belanja tersebut memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Belanja pemerintah diarahkan kepada belanja yang dapat meningkatkan produktivitas seperti pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah harus diarahkan untuk adalah pengelolaan pembiayaan yang berkelanjutan, yang berarti bahwa pemerintah dalam jangka panjang tetap dapat mengadakan utang tanpa terkendala oleh beban utang di masa lalu, agar pembiayaan dapat berlangsung secara berkualitas. Maka pemerintah dalam pembiayaan tersebut dapat berkelanjutan secara berkelanjutan, harus berupaya melakukan diversifikasi dalam sumber-sumber pembiayaan agar diperoleh oleh pembiayaan yang efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.